Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia. NIM saya 1614030005. Jurusan saya manajemen pendidikan Islam. Jika teman-teman kurang mendengar suara saya, di sini sudah saya tampilkan nama beserta NIM saya dan jurusan saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu mengenai kebijakan meso pembangunan pendidikan. Jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan yaitu pengertian dari kebijakan itu sendiri. Yang mana kebijakan merupakan suatu cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok yang dijadikan sebagai landasan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di sebuah lembaga. Selanjutnya yaitu meso, yang mana yang dikatakan dengan meso ini merupakan level regional atau disebut dengan wilayah. Pembangunan pendidikan, yang mana pembangunan pendidikan ini bisa dikatakan sebagai proses perubahan, pertumbuhan yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan seperti administrasi kesiswaan, kegiatan belajar mengajar, atau hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di dalam lembaga pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan meso pembangunan pendidikan ini yaitu merupakan program-program yang direncanakan pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam lembaga pendidikan. Pendidikan ini merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia sepanjang kehidupan. Dengan adanya pendidikan, kita nantinya akan mendapatkan ilmu, pengetahuan yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlulah kebijakan dari pemerintah sehingga pendidikan-pendidikan yang ada di negara kita maupun yang ada di wilayah kita dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan. Bentuk-bentuk kebijakan meso pembangunan pendidikan. Jadi di sini bisa dikatakan bentuk-bentuk kebijakan meso pendidikan itu seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan wali kota, dan segala peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tujuan dari wilayah itu sendiri. Implementasi kebijakan meso pendidikan ini dilaksanakan guna untuk mencapai tujuan sehingga program yang telah direncanakan atau tidak direncanakan sesuai dengan visi maupun misi lembaga pendidikan itu sendiri, sehingga lembaga pendidikan tersebut dapat berjalan secara tepat. Dengan adanya implementasi kebijakan ini dapat kita jadikan sebagai tolak ukur sejauh mana kegiatan atau tindakan yang telah dilaksanakan itu berjalan dengan lancar, apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau jauh dari ketetapan yang telah ditetapkan tersebut. Yang termasuk implementasi kebijakan meso pendidikan yaitu dengan yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan. Yang ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum. Yang keempat, memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun di luar sekolah. Yang kelima, melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip otonomi dan kesejahteraan maupun manajemen. Yaitu permasalahan maupun solusi dari kebijakan meso pendidikan, yang mana di lembaga pendidikan atau di sebuah pendidikan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti pergaulan bebas, sikap yang tidak baik, perlakuan yang tidak senonoh, seperti tawuran, bullying, dan di perguruan tinggi yaitu mahasiswa yang tidak ada habis-habisnya dan semakin lama semakin banyak mahasiswa yang terbengkalai. Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi tersebut yaitu bisa dengan cara memilih pemimpin yang tegas dan peduli dengan perilaku bangsa, yang mana pemimpin yang tegas ini jika pemimpin yang tegas maka bawahannya atau masyarakatnya akan patuh terhadap apa-apa saja yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut. Namun jika pemimpinnya tidak tegas, maka masyarakatnya tidak akan mau mengikuti
segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemimpin tersebut. Yang selanjutnya, peduli terhadap bangsa. Jika pemimpin tersebut peduli terhadap perilaku bangsa, maka sebaliknya masyarakat pun akan peduli terhadap pemimpin tersebut, sehingga pemimpin dipatuhi dan dihargai oleh masyarakatnya. Pendidikan guru mesti dibenahi, karena banyak pada saat sekarang ini guru yang seharusnya berprofesi sebagai guru olahraga tapi malah ditempatkan sebagai tata usaha. Jadi di sini tidak sesuai dengan profesi yang seharusnya dipegang oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu pendidikan agama. Salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan cara menjalankan atau melakukan pendidikan agama sejak dini. Seorang siswa yang dibenahi dengan pelajaran agama sejak dini, maka ia akan tahu perilaku apa-apa saja yang baik dilakukan dan perilaku apa saja yang harus ditinggalkan, sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi pada dirinya dan tidak berdampak juga kepada orang lain. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan saya yang kurang, saya mohon maaf. Mungkin untuk selanjutnya saya akan memperbaiki lagi. Saya akhiri dengan membaca salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.